kita pakai yel-yel, masih ingat yel-yel yang pernah saya kasih ya? Masih ingat ya? Jika saya katakan semangat pagi, 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 desa inklusif luar biasa. Oke, itu ya. Woi, itu ya. Ngikutin buku aja pamennya. Iya, ini lebih identik dengan Oh iya, panen. Oke, udah mulai ya. Maaf ya sedikit mengganggu Bapak Ibu. Ini demi dunia perkontenan nih, ya. Oke, udah ada yang bisa, udah ada yang sudah selesai menuliskan apa yang dimaksud dengan desa inklusif, apa tujuannya, gitu. Oke, jika sudah silakan tulis ke maksud saya tempelkan jawabannya ke kertas. Masih banyak stok Pak kertasnya. Lagi tidak konsentrasi. Oke. Oke, silakan maju ke depan aja Ibu, tulis tempelkan ke depan. Nanti saya bacakan. Yang masih lupa gak apa-apa, gak dibikin, nanti saya akan mengingatkan kembali. Ya. Jujur saja kurang mampu lupakan wajahmu di hatiku, ya. Walau malam mengganggu, hilangkan senyummu di mataku. Ku sadari aku cinta padamu. Walau ku bukan yang pertama di hatimu, pasti cintaku terbaik untukmu. Walau ku bukan bintang di langit, tapi cintaku yang terbaik. Ayo, cinta saya terbaik untuk dusun Sungai Mengkuang ini Bapak Ibu. Tuh ya. Silakan tempelkan ya. Udah dihibur dengan lagu saya nih, lagu cinta terbaik ya. Cinta terbaik untuk dusun Sungai Mengkuang. Itu harapan saya nanti dusun Mengkuang ini bisa menjadi desa inklusif yang diharapkan banyak orang gitu ya. Beruntunglah dusun ini menjadi lokus ya beribu-ribu desa se-Indonesia ini ya. Dusun Sungai Mengkuang ini menjadi salah satu lokus desa inklusif. Manfaatkan itu Bapak Ibu ya, jangan kecewakan pemerintah ya. Masih ada yang mau menempelkan ke depan? Masih ada? Ayo, siapa yang masih mau menempelkan ke depan? Masih ada? Yuk, tempelkan. Boleh? Yuk. Kata-katanya nggak perlu panjang, sebisanya aja, sebisanya Bapak Ibu aja. Yang bisa Bapak pahami aja, ya. Bapak Ibu pahami aja, yuk. Yuk, ke depan yuk. Walau kau bukan yang pertama di hatiku, pasti cintaku terbaik untukmu. Walau
Oke, kasih aplaus sama yang membuatkan ini. Ya. Desa inklusif adalah desa yang dibangun dengan melibatkan partisipasi semua orang, warga desa. Kasih aplaus juga. Ya. Tujuannya model pemerintahan desa untuk mengakomodasikan setiap orang atau warga tanpa terkecuali terutama yang disabilitas. Ini luar biasa, tapi mungkin salah paham. Oke, dikasih terus ya. Terus, desa inklusif adalah desa yang melibatkan kelompok rentan marginal, disabilitas dalam pembangunan desa mulai dari pemerintahan. Oke? Dan tujuannya di sini agar tidak ada warga atau kelompok yang terlewatkan dalam pembangunan desa. Luar biasa ya, luar biasa ini ya. Udah pada ngerti, desa inklusif adalah desa yang memberikan layanan tidak membedakan orang lain. Tujuannya untuk membuka ruang dalam pekerjaan, membuka lapangan kerja. Bagus, oke, terima kasih ya. Oke, lagi tujuan desa inklusif di sini. Desa inklusif desa yang dibangun partisipasi dengan melibatkan warga. Tujuannya menginformasikan kelompok, mengoperasikan kelompok. Itu ya, kelompok marginal dan rentan. Itu luar biasa, maksudnya mengkelompokkan, maksudnya mengkelompokkan kelompok marginal dan rentan, ya. Ada lagi di sini. Desa inklusif adalah model pemerintahan yang mengakomodasikan setiap hak orang atau warga tanpa terkecuali, terutama penyandang disabilitas. Tujuannya adalah menciptakan kondisi pembangunan yang memberikan kesempatan dan akses bagi seluruh lapisan masyarakat. Ini kasih aplaus ya. Ini luar biasa ini. Ya, luar biasa. Desa inklusif adalah model pemerintahan terakomodasi hak orang penyandang disabilitas. Tujuannya membuka ruang untuk partisipasi semua warga desa. Oke, saya kasih aplaus untuk Bapak Ibu yang sudah menuliskan apa itu desa inklusif, apa itu tujuan dibentuknya desa inklusif, ya. Saya rasa itu isinya kurang lebih sama, ya. Saya merasa Bapak Ibu sudah mengerti apa itu desa inklusif dan tujuannya dibentuk desa inklusif itu. Tapi saya ingin meluruskan di sini Bapak Ibu bahwa desa inklusif itu adalah model pemerintahan yang mengakomodasikan, ya, model pemerintahan yang mengakomodasikan hak setiap warganya, tidak terkecuali penyandang disabilitas, menghargai setiap pendapat warganya dan tidak memberi hambatan. Ya, kata-kata hambatan ini digarisbawahi, ya, tidak memberi hambatan. Itu sebenarnya yang dimaksud dengan desa inklusif. Dan mengapa harus dibentuk desa inklusif? Mengapa pemerintah sekarang lagi viral-viralnya bentuk desa inklusif? Saya mau desa saya itu adalah desa inklusif. Itu tujuan pemerintah itu apa? Karena pemerintah ingin memeratakan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tepuk tangan untuk Kementerian Desa yang sudah memperhatikan masyarakat dari kelas bawah sampai kelas atas dan penyandang disabilitas. Ya, oke, jangan sia-siakan kesempatan ini. Program ini kita jalankan sebisanya, sesempurnanya. Ya, oke, kita kembali ke
kembali ke pendampingan 2. Di sini ada penggalian usulan. Sebelum saya ke penggalian usulan, saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu bahwa desa inklusif itu, suatu desa itu dikatakan desa inklusif, dia harus memenuhi 9 indikator. Ya, 9 indikator. Apa itu 9 indikator? Ya, 9 indikator itu, satunya terdapat data dan informasi tentang aset desa yang komprehensif dan terus diperbaharui. Salah satunya data LPAS. Jangan data-data di tahun dulu dipakai itu lagi. Ya, kalau desa inklusif nggak mau seperti itu Bapak Ibu. Apa yang terjadi di saat ini, di tahun ini, di bulan ini, di hari ini, itulah yang Bapak Ibu laporkan. Itu desa inklusif. Yang kedua, ada wadah bagi warga di Papel. Yang tadinya di desa itu tidak ada kelompok atau wadah tempat, ya, masyarakat warga desa yang penyandang disabilitas, sekarang sudah ada wadahnya. Jadi mereka ada forumnya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, adanya jaminan keterlibatan dalam proses pengambilan kebijakan. Yang tadinya sebelumnya penyandang disabilitas, marginal dan rentan dikesampingkan, dilupakan, disudutkan. Setelah menjadi desa inklusif, mereka diikut sertakan. Siapa yang berperan di sini? Kader desa inklusif. Begitu, ya. Oke. Yang keempat, ada perencanaan anggaran yang mengharus utamakan inklusi, prosesnya, alokasi anggarannya, realisasi dan evaluasinya. Ini terkait ke kolom ketiga ya, pertanyaan ketiga ya, indikator ketiga ya. Jadi di sini maksudnya begitu ada rapat anggaran pembangunan desa, mereka-mereka yang marginal ini, yang rentan ini, dan disabilitas ini, mereka ikut mengutarakan apa pendapatnya, ada usulannya, itu ya, itu yang keempat ya. Terus yang kelima, regulasi yang mendukung perdes, ya. Perdes ini peraturan desa. Jadi ada aturan yang dibentuk, yang dimusyawarahkan di desa secara bersama-sama. Seperti contoh, ya, jika ada warga baru yang masuk lebih dari 1 kali 24 jam ke dusun Sungai Mengkuang, harus melapor ke RT RW setempat, dan itu diketahui seluruh warga desa dusun Sungai Mengkuang. Itu maksudnya ya, paham ya? Itu contoh aja ya. Yang keenam, kesetaraan akses pada layanan umum di desa. Akses, kesetaraan. Yang tadinya Ibu Yosi kalau naik tangga, mau ke tangga atas menemui Datuk Rio, itu contoh ya. Itu mau menemui Datuk Rio, Bu Yosi kan susah, kesulitan untuk jalan. Bagaimana supaya setara? Dibuatkan jalur khusus untuk disabilitas, gitu ya. Itu contoh ya. Oke. Yang ketujuh, keberadaan sarana fisik yang lebih aksesibel. Maksudnya aksesibel ini fleksibel, yang bisa digunakan untuk kelompok manapun dan tidak sifatnya mubazir. Dibangun gedung tapi tidak digunakan. Berapa ratus juta itu dananya, tidak digunakan, mubazir. Jadi sebelum menentukan
desa itu sudah dinyatakan desa inklusif. Karena apa? Setiap warga desa, jika dia sudah diikut sertakan dalam perencanaan pembangunan desa, dia tidak akan mengabaikan apa yang terjadi di desa. Dia tidak akan membiarkan, ya kan? Karena dia tahu persis itu dari mana dapatnya, itu dari bagaimana meraihnya, bagaimana capeknya. Tuh ya. Seperti kita misalnya saya memiliki baju lah ya. Saya ini dapat baju saya beli jauh di Jogja. Ya. Begitu misalnya rusak, saya pasti sedih lah ya. Saya bertanggung jawab nih menjaga baju ini bagaimana tetap bagus, cantik saya pakai gitu. Seperti itu. Ya, itu tandanya desa sudah inklusif. Yang kesembilan, adanya ruang untuk berinovasi dan berjejaring. Itu yang maksud saya, berinovasi dan berjejaring ini kalau sudah ada wadahnya, udah ada pengelompokannya, udah ada yang mengkoordinirnya. Misalnya Pak Mas Rijal, Pak Ijal ini ahlinya penyandang disabilitas, dia bisa skillnya itu menjahit. Karena Pak Mas Rijal ini sudah punya wadah kelompok disabilitas, dia bisa mengajak temannya untuk berinovasi. Ini kita mau bikin apa ya? Ya, bikin apa, inovasi apa ya? Khas dari dusun Sungai Mengkuang. Nah, setelah tercipta inovasi, pasti nanti akan terjual barang ini, membuka lapangan pekerjaan. Benar? Jadi, begitu Bapak Ibu. Sampai di sini paham ya? Jadi, desa inklusif itu dikatakan benar-benar desa inklusif setelah dia mencapai 9 indikator. Oke? Untuk yang pertama, indikator pertama, penggalian usulan. Kita sekarang ingin merubah bagaimana data kita ini, data LPAS kita ini benar-benar real. Benar-benar real yang terjadi di Dusun Sungai Mengkuang. Ya, tidak katanya-katanya, tidak hasil khayalan, gitu ya, seperti itu. Jadi kita benar-benar real. Nanti teman saya Lina akan membagikan kelompok sesuai dengan belangko yang di sini ya, identitas kebutuhan kelompok kardinal dan rentan. Bagi berapa kelompok Bu Lina? 4 kelompok. LPAS ini laporannya oke Bu Lina. Sini ya, di sini bisa dilihat. Komen. Masih ingat? Nih, permasalahan yang terjadi, penyelesaian masalah, usulan. Nah, sebelum masuk ke itu, saya ingin Bapak Ibu menuliskan sekali lagi. Setiap orang mengusulkan apa yang ingin Bapak Ibu usulkan ke desa ini. Yuk, setiap orang mengusulkan, ya, mengusulkan apa yang Bapak ingin usulkan, ya, ke desa ini. Silakan. Yuk, tulis itu dulu, nanti baru bagi kelompok, ya. Yang berkaitan dengan yang di laporan LPAS, ya, yang berkaitan